masih disuruh lihat-lihat aja gitu. Jadi nggak langsung kerja. Enak kali kerjanya, Bang. Cuma lihat-lihat doang. Lihat aja. Itu sampai berapa hari, Bang? Lihat-lihat aja ya sekitar dua kali pertemuan kita kerja. Iya, itu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu jiwa, salam Ajo Peng Saiko. Baik semua, di hari yang cerah ini alhamdulillah saya ditemani sama abang-abang ganteng ini. Siapa? Jadi sebelum kita memperkenalkan abang-abang yang di belakang ini semua, yang ganteng-ganteng ini, jadi saya pengen ngucapin dulu, Bang. Pengen ngucapin dulu ke teman-teman yang sampai saat sekarang ini sudah mendukung saya. Alhamdulillah, hanya seorang Ajo Openg bisa melangkah ke jenjang yang sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Untuk itu kita lanjutkan ke perkenalan abang-abang di belakang ini. Kita mulai dari abang yang pakai topi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, Lombok. Di Lombok, Bang. Iya. Yang paling terkenal apa sih, Bang? Ya, untuk sekarang ini mungkin yang paling terkenal di Lombok, khususnya itu di Lombok Tengah, Bang. Iya. Itu kan ada sirkuit baru untuk Oh, yang baru-baru ini ya, yang baru Mandalika digelar itu, ya? Bang. Mandalika. Iya, Iya, mantap lah, kapan-kapan ke sana kita ya. Sama-sama, Bang. Gitu, kalau saya datang ke sana abang yang jemput ya. Siap, Oke, siap ditunggu. Aman. Berikut kita lanjutkan ke abang yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dari Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah yang saya tahu itu apa? Kerajinan ukirnya, Bang ya? Kerajinan itu ukirnya mantap. terkenal itu, Bang. Terkenal Jepara, sekali. Kota Ukir itu. Iya, Kota Mungkin Ukir. ukirannya itu mungkin udah nyampe internasional loh. Iya, Mungkin udah internasional masuk itu. Jepang juga. Udah go internasional ya? Ini, Bang. Oh, Kaca, ada. Bang. Oke, Kaca, mantap. Bang. Mantap. Kapan-kapan lah main juga ke sana Siap, kan. siap. Ya, ada waktu sama rezeki ya kan. Ya, amin. Kita lanjutkan ke abang yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Rofi'i. Saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nanang apa, Bang? Nanang Rofi'i. Panggilannya? Panggilan Jepangnya Rofi. Kalau Rofi. panggilan Indonesianya Nanang. Nanang. Oh, abang yang tadi tengah? Kalau nama Jepangnya Yanto, Bang. Yanto bukan nama Jepang, Bang. Itu Tapi orang bukan nama Jepang. Manggilnya Yanto, Bang. Yanto juga. Oke, Iya. abangnya ini Kalau nama Jepang saya itu Girang, Bang. Girang. Girang. Soalnya kan orang Jepang itu tidak bisa ngomong L, Bang. Oh, Girang. Iya, Girang. Gak bisa ngomong lah gitu. Tapi kalau girang takutnya salah arti juga ya. Benar, Iya kan? benar. Iya. Iya, jangan dilanjutin. Beda arti itu, Bang. Lanjutin. Oke. Jadi ya abang semua ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Bang. Ya. Udah bisa ngeluangin waktu buat masuk ke video saya ini. Jadi saya tanya ke abang-abang lagi. Abang tahu nggak alasan abang datang ke sini buat apaan? Ya, mau buat video kan? Kita datang mau buat Mau buat video, Bang. Iya, enggak salah. Betul bikin video. Jadi ada sih beberapa teman-teman sosial media yang nanya ke saya, Bang. Iya. Itu oh ya, sebelum saya tanya ke abang di Jepangnya ada berapa lama ini? Oh, kalau di Jepang sekitar udah 3 bulan. jalan Tiga sekarang. Oh, baru 3 bulan. Iya, baru 3 bulan. Baru hangat-hangatnya ya. Baru hangat sih, Mas. Mantap lah. 3 bulan itu berarti udah langsung kerja. Udah kerja 5 kali. 5 kali. Iya. Pada 2 berarti- bulan pertama kita masih pembelajaran bahasa Jepang lagi. Bang. Oh, berarti abang dari Indonesia datang ke sini bukan langsung kerja. Oh, enggak. nggak langsung, Bang. Jadi apa lagi? Pertama itu belajar bahasa Jepang kan. Oh, 2 berarti bulan. di Indonesianya nggak belajar apa gimana? Oh, kalau di Indonesianya belajar bahasa Jepang 6 bulan. 6 bulan. Iya. Oh, berarti selesai belajar di Jepang di Indonesianya 6 bulan. Ya. Tambah datang ke Indonesianya ke Jepangnya lagi. 2 bulan 2 bulan belajar. lagi. Buat belajar lagi. Buat pemantapan. Oh, berarti gitu ya teman-teman ya. Iya. Abang-abang Satu- ini Satu bulan bahasa Jepang. Kalau yang di Jepangnya itu Iya. belajar 1 bulan bahasa Jepang. Iya. Ya 1 bulannya lagi Iya. tentang perikanan. Perikanan. Perikanan Oh, Jepang.
Berarti abang ini di kapal ikan berarti ya? Ya, kapal ikan. benar sekali. 1 bulan belajar bahasa Jepangnya, pemantapannya. Pemantapan. 1 bulannya lagi tentang kapal-kapal gitu ya? Ya. Oh, mantap. Jadi teman-teman, abang ini yang seperti kalian dengar nggak langsung kerja ya, berarti belajar di Indonesianya, selesai datang ke Jepangnya belajar lagi. Oh, mantap lah bang. Jadi gini bang, sesuai abang kan baru-baru datang juga ini. Ya. benar. Ada yang nanya ke saya, gimana sih itu kan belajar di Indonesia bahasa Jepang itu bang. Ya, Senseinya orang Indonesia. Senseinya orang Indonesia, yang ngajarin orang Indonesia. Pas datang ke Jepangnya kan itu langsung berhadapan sama senseinya orang Jepang lagi apa orang Indonesia? Oh, kalau di Jepangnya itu senseinya itu orang Jepang langsung. Orang Jepang Oh, langsung. iya. Itu anunya bahasanya gimana? Perbedaannya gitu. Mungkin Nah, dari bahasanya kan kita dulunya belajar sama orang Indonesia gitu bang, untuk Iya. masalah bahasanya. Nah ini kita di Jepangnya langsung itu kita ketemu sama orang Jepangnya langsung. Mungkin untuk pertama kalinya kita dengar itu bahasanya mungkin kayak pengucapannya itu kita masih belum terbiasa bang. oh iya. Pertama kalinya kita datang ke Jepang. Kalau bagi bang ya, Kalau menurut saya bahasa Jepang yang dari orang Jepang langsung sama yang orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang itu berbeda sekali. berbedanya di mana bang? Berbedanya, Ini seru ini ya. Berbedanya di mana? Kalau perbedaannya yang kebanyakan yang orang Jepang kalau kita dengar langsung Iya. itu kan orang Jepang kan pembicaranya kan cepat tuh. Ah iya. Cepat. Jadi nggak seperti jadi istilahnya di materi sama praktek langsung tuh agak berbeda. Oh iya. Jadi iya. belajar bahasa Jepang kalau menurut saya kalau cuma lewat materi aja itu kurang gimana gitu. Berarti kalau bagi abang Nanangnya di belajar materi juga tapi diimbangi sama Iya. percakapan gitu. Iya, percakapan Oh, praktek praktek. dengar dari orang Jepangnya langsung. Iya, Langsung. Ini kan bahasa, bukan Iya. materi. Bukan Kadang- materi ya. Kadang iya, gini iya, bang, iya. kalau udah hafalan kan kotoba banyak gitu bang. Iya. Kalau nggak dikeluarin itu lupa bang. Lupa. Ah, Betul, 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 Pak. betul. Itu bang. Makanya kalau bisa setiap hari di rumah atau apa itu kita misalnya ada kotoba-kotoba yang misalnya kita ingat itu ya lapasin aja pakai bahasa Jepang itu biar keingat juga bang. Oh berarti maksudnya Bang Gilang ini kalau hafal satu kata langsung dibawa ke keseharian sehari-hari gitu ya, biar ingat gitu ya. Biar ingat. Mantap. Oke bang. Berikut pertanyaan saya yang kedua itu kan selesai belajar kerja itu kan bang. Iya. Iya, benar. Itu pertama kali kan orang sama lah kayak sama di negara kita juga di Indonesia gitu kan. Iya. Kan orangnya ada yang baik, ada yang nggak baik apa gimana gitu. Iya, Emangnya kayak gitu juga ada di Jepang pun nggak bang? Sama- Banyak gitu. Ada. Pertama kita tanya sama Bang Ya, Nana. ya. Tapi alhamdulillah ya kalau Iya. di tempat saya kerja di kapal yang saya naikin tempat saya Iya, kerja iya. ini kalau untuk anak baru yang baru naik tuh kami tuh masih disuruh lihat-lihat aja gitu. Jadi nggak langsung kerja. Enak kali kerjanya bang. Cuma lihat-lihat Cuman doang. lihat aja. Itu sampai berapa hari bang? Lihat-lihat aja ya sekitar dua kali pertemuan kita kerja. Ah iya. Nah itu iya. kita masih diajarin pelan-pelan tuh bang. Oh ya nggak langsung. Ya nggak langsung. gitu kan? Enggak. Enggak. Kita diajarin pelan-pelan. Ini gini Oke. cara kerjanya, Oke, ini oke. juga gini. Iya. Nah, setelah 3 kali, 4 kali, nah itu baru kita disuruh kerjain gitu. Oh, Sambil oke, diajarin mantap, pelan-pelan. Berarti dia kasih pelan-pelan dulu nggak langsung jebret gitu ya? Iya bang. Oke. Kalau menurut Bang Yanto? Kalau di kapal saya itu gini bang, kita tidak dipaksakan untuk langsung bisa semua. Iya. Jadi wakil KKM-nya itu Iya. bilang gini, kamu di sini 1 hari cukup ngafalin 1 pekerjaan dulu. Iya. Tidak bisa langsung semua, terlalu berlebihan, muri katanya. Iya. Jadi 1 hari 1 Iya. pekerjaan, 1 hari harus bisa 1 pekerjaan, begitu seterusnya. Berarti kalau Bang Gilangnya di kapal gimana? Mungkin sama seperti bicaraan yang abang-abang yang Nggak ganteng berapa ini. jauh beda gitu. Nggak berapa jauh beda mungkin Iya, Bang. iya. Mungkin yang di saya alhamdulillahnya juga untuk orang Jepangnya itu mungkin tidak ada yang terlalu menekan sekali bang Iya, untuk iya. masalah pekerjaannya. Mungkin kita emang dari orang luar negeri langsung. Iya. Terus kita baru pertama kali juga naik kapal gitu. Iya, Mungkin iya. kita di
disuruh ingat-ingat lagi apa pekerjaan yang hari Iya. ini, ntar itu Iya, iya. ingat-ingat lagi. Iya iya iya. Tidak jauh lebih Kak, dari yang dua orang ini. Kalau saya sih mikirnya kalau orang-orang yang kerja di luar negeri gitu emang mantep lah bang. Maksudnya mentalnya kuat gitu. Mental. loh. Mentalnya kuat, harus kuat. Selain kerjaan yang mereka hafal, bahasa harus Iya, mereka harus sulit juga harus, gitu kan. harus itu. Makanya salutlah buat TKI yang ada di seluruh dunia ya. Semangat terus. Semangat untuk TKI Indonesia. Mantap. Jadi gitu bang, kan kata-kata pas di waktu di belajarnya, di kata-kata di buku gitu di kamusnya sama nggak pengaplikasiannya di anu? Seru ini. Pembahasan yang mungkin sedikit seru ini. Ya, Bang. pengaplikasiannya yang kayak dunia nyatanya gitu loh, bahasanya gimana? Kan ada tuh, kita bahas aja di negara kita kan yang sesuai dengan bahasa tutur bahasa Indonesia yang baik kan nggak semua Ya, orang ya. yang bisa kan. Ya, ya. Nah, jadi saya pengen tahu juga biar teman-teman di rumah juga tahu pengaplikasiannya gimana bahasa. Dimulai dari Bang Yanto. Nah, jadi saya ada sebuah cerita bang. Iya, Waktu pertama kali naik pesawat itu kan, iya. ditanyain pramugarinya itu kan, Pramugarinya orang Jepang. orang Jepang. Oke. Ditanyain kan habis dapat makanan, Iya, tanyain minuman. iya. Itu ada yang minta kan sebelah kan, orang dari Indonesia juga baru Iya. pertama kali ke Jepang. Iya. Itu minta kayak minuman keras gitu bang, kayak Oh. anggur gitu kan. Oh, ya anggur merah. Nah, Wine. 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 Wine-nya wine. Iya, iya. Lah itu kalau penangkapan saya itu cepat banget gitu bang. Iya, Cuman Bang. ada nansai deska gitu kan, Oh, dia Oh. tanyain. umurnya. Oh, gitu dia kan. tanyain umurnya. Minimal Oh. umur kan berapa kalau Iya, Jepang iya. minum itu kan. Terus itu sama sekali gak tahu. Terus saya umur gitu bang. Iya. Padahal saya cuma nangkap 10% itu, Iya, nansai iya. deskanya doang. Berarti- Padahal panjang itu. Iya, iya, nanyainnya. paham. Berarti Abang awalnya nggak tahu, Nah, ujungnya dengar umur berapa ya itu. Nansai, Berarti, ya. berarti langsung feeling gitu. iya, Oke, bagus. main bagus, feeling mantap, itu bang. mantap. Soalnya pembelajaran di buku Iya. sama keseharian langsung itu Iya, sangat-sangat berbeda bang. Nah, berbeda ya. Berarti Iya. cerita dari Bang Yanto kayak gitu pengalamannya. Iya, Kalau dari pengalaman Bang saya. Gilang, Mungkin untuk cerita ya ada mungkin bang ya, tapi kemungkinan dari pengaplikasian ya untuk yang kerja di kapal pun yang nggak kerja apa-apa di Bang. untuk itu mungkin bang, untuk pengaplikasiannya yang di buku sama yang langsung kita temui di dunia kerja itu juga mungkin sangat-sangat jauh berbeda bang. Oh, iya. Karena mungkin di buku itu kita diajari dalam bentuk sopannya bang. iya. Bahasa yang baik dan benar. Iya, Baik dan yang benar baik dan itu benar. Iya. itu semuanya ada di buku bang. Iya, iya. Dan ini kalau- Contohnya bisa kasih contoh nggak Nah, Bang? untuk mungkin contohnya kan kalau bentuk sopan itu kan Iya. kalau di bahasa Jepang itu selalu pakai mas bang. Iya, iya, iya. Nah, Mas mas des. des mas Iya. des. Tapi kalau kenyataannya kenyataannya kita Ini seru. hidup di Jepang atau bekerja sama orang Jepang itu mungkin jarang sekali dipakai bang untuk masalah sopan yang formal tadi formal ya. tadi Iya. itu bang. Oh, iya, iya. Tapi itu kita sebagai pendatang gitu bang, Iya. tetap selalu pakai yang mungkin kita Ya, anggap itu kita- sopan gitu. Kita yang orang lebih besar daripada kita kita Iya. hormati sopan, gitu lah ya. ya, benar. Itu Sopan emang sekali. itu tradisinya orang Indonesia seperti itu ya. Indonesia, Indonesia. Dimanapun berada sikapnya harus selalu baik. Iya. Tata oke. krama tuh. Tata krama. Tata krama yang kita udah diajar. Berikut dari Bang Nanang ini. Bang Nanang gimana ceritanya? Kalau saya mungkin kurang lebih hampir sama kayak mereka. Apa yang kita pelajari di kelas, Iya. apa yang sensei kasih ke kita kan kebanyakan bentuk-bentuk yang sopan. Iya, iya. Nah kan kalau kerja di kapal atau dimanapun lah, benar-benar. kan kita tahu ya orang Iya. kapal tuh kayak gimana kan bahasanya, Iya, bahasa paham, pembicaraannya juga itu tuh kebanyakan pakai bahasa-bahasa yang kadang kita bingung ini orang ngomong apa, perasaan Iya. saya nggak pernah Benar, belajar benar, kayak benar. gini. Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya kita sebisa mungkin memahami lah apa yang Langsung mereka bicarakan. di gitu. feeling-feelingin Iya, ya, Bang, ya. iya, Feeling, feeling. seperti Bang Yanto tadi bang. Iya itu. Jadi meskipun nggak 100% kita paham, setidaknya kita paham apa yang mereka bicarakan. Setidaknya apa yang mereka omongi kita Kita- tahu gitu. iya. Kita bisa ngerjain gitu ya. Benar, Iya, benar. benar bang. Tahu apa yang dimaksud gitu Ya, Iya, intinya. iya, iya. Itu poin intinya bang. Iya, iya, iya. Berarti kayak gitu teman-temannya nggak
Nihongo itu bahasa Jepang itu yang apa yang abang-abang ini terima di Indonesia, pengaplikasiannya di Jepang itu sangat berbeda loh. Jadi satu kata kotoba itu, satu kata itu juga banyak arti ya bang ya. Banyak arti. Banyak Ya, arti. itu benar. Sangat banyak Iya. arti. Iya, jadi harus ekstra belajar, harus emang harus ekstra belajar gitu. Iya, benar. Jadi dari abang-abangnya, sekiranya ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau ke Jepang, apa adik-adik yang sekarang lagi belajar, yang biasanya nyepelein bahasa Jepang, tapi di balik itu dia pengen kerja ke Jepang, tapi bahasa dia sepelein, itu gimana ya bang? Itu yang nggak boleh itu bang. Ya, jadi sarannya tolong ke Abang Yanto, Abang Gilang sama Abang Nanang. Dari siapa dulu ini, Bang? Saya ada saran duluan boleh. Oh, Nanang oke. ya? Oh. Dari Bang Nanang Kalau dulu. menurut saya, setelah kita ngomongin tadi bahasa Jepang yang kita pelajari sama yang kita dapat langsung itu berbeda, kan pasti ada yang mikir, wah ini berarti saya nggak usah belajar nih sekarang, katanya berbeda. Iya, itu penting kali bang. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Ada Iya. pikiran kayak Karena gitu, mungkin salah. itu salah banget. Salah. Apa yang kita pelajari di Indonesia di kelas itu tuh dasar yang kita punya. Kalau kita nggak belajar itu sekarang ya kita nggak mungkin bisa nerima yang orang Jepang katakan itu. Oh iya, berarti saya tangkap dari pembicaraan Bang Nanang ini ya. Iya. Kalau yang di Indonesia tuh istilahnya kalau kita bikin rumah itu pondasinya Ya, berarti bang. benar. Pondasi itu, Bang. Iya. Pondasi itu soalnya Dasar. Nah, Iya, dasar iya. ini. jadi kalau pondasinya nggak kuat, atasnya ya runtuh nanti bisa ini. Goyang-goyang Iya, ya. goyang-goyang. Berarti kalau kita persingkat aja ya bang ya. Ya. Kalau kita bisa yang formalnya, Ya. yang non formalnya kita pasti bisa gitu Ya, bang. benar Bisa ngikutin sekali. lah ya. Ya, bisa. Iya. Kalau dari Bang Yantonya? Oh, kalau pesan saya sih, kalau memang benar-benar niat pengen ke Jepang, utamain itu emang bahasa itu, Bang. Bahasa. Soalnya apa? Kita hidup di Jepang, masa nggak bisa bahasa Jepang kan aneh gitu, Bang. Iya. Kita belajar, kita kerja di Jepang, Di Jepang. Nggak Tapi- bisa bahasa Jepang. nggak bisa bahasa Jepang. Terus Nah. kita makainya bahasa? Bahasa apa? Kan gitu, Bang. Iya. Itu Misal sepele aja, Bang. Di pekerjaan. Misal sepele, paling sepele. Kita pengen minum, Iya. nggak bisa bahasanya. Terus kita mau ngomong apa Nah, gitu ya? gitu. Sulit, Bang. Nggak jadi kita minum itu. Contoh. Emang bisa kadang pakai gerakan tubuh kan, Bang. Nah, ini. Tapi kan kita normal, manusia normal, masa pakai gerakan tubuh kan bisa Iya. ngomong, Bang. Iya. Itu, Bang. Iya sih, Kalau saya. iya. Harus belajar berarti bang. Iya. Kalau Bang Gilangnya? Kalau mungkin dari saya untuk teman-teman yang mau ke Jepang, kalau udah selesai pembelajaran itu, mungkin pembelajaran yang diterima itu diulang-ulang terus bang. Soalnya mungkin kehidupan kita di Indonesia sama di sini itu mungkin berbeda bang ya. Soalnya kan kita di Indonesia mungkin belum terlalu mikirin bahasa Jepang itu, Iya. tidak terlalu penting. Tapi Iya, kan iya. kalau kita udah ke Jepangnya itu, bahasa Jepang itu sangat-sangat penting untuk Iya, kehidupan iya, kita iya. sehari-hari Bang. Iya, Makanya betul, Bang. untuk teman-teman yang sedang belajar atau yang udah belajar nunggu mau ke Jepang itu, mungkin bukunya diulang-ulang lagi pembelajarannya terus, Dibuka-buka. Iya. dibuka-buka terus, biar kotoba-kotoba yang udah dihafalin atau dipelajarin Iya. di kelas atau di apa itu bisa keinget lagi, ekstra Iya. lagi bang Iya, iya. pelajarannya. Jangan bukunya dibikin Iya. bantal gitu ya. Jangan apalagi sampai berdebu bang. Iya. Itu parah itu. Jangan saya berdebu lah intinya. Mantap lah ya. Berarti kayak itulah saran dari Abang Gilang, Abang Yanto sama Abang Nanangnya. Ini ada satu lagi pertanyaan sih bang. Iya. Ada yang nanya, bang, kalau saya sih belajarnya nggak terlalu suka sama materi-materi kayak gituan bang. Kalau saya belajar dari anime boleh nggak bang? Gitu. Itu gimana menurut Oh abang? iya. Omoshira ya. Iya. Seru. Dari Itu seru. Itu boleh juga. Boleh juga. Cuma kalau kita belajar langsung ke animenya itu kemungkinan kita paham itu kecil banget. Jadi setidaknya kita punya dasar, belajar materinya dahulu. Oh iya. Belajar Baru- materinya dulu ya. Ya. Jadi kita belajar di anime itu kan cuma buat latih pendengaran kita. Oh, Iya, bahasa iya. Jepang tuh kayak gitu. Iya. Kayak gini. Kalau kita langsung nonton animenya kita nggak tahu dasar-dasarnya. Kayak kan kalau di bahasa Jepang tuh kan ada rumus-rumusnya ya bang Iya, ya. iya. Kayak
rumus kita ngomong mungkin itu harus bagaimana, Iya. rumus pernah itu harus bagaimana. Iya, iya, Kalau iya. kita nggak paham itu, kalau kita cuma dengar anime kan ya Iya. agak mustahil mau paham gitu. Berarti kegunaan nonton anime ini juga ada berarti ya, Ada, cuma diseimbangkan ada. lagi sama Iya. materi. Iya, Materi yang penting. Samain lagi. Berarti yang buat nanya yang seperti itu, bergunakah nonton anime buat bahasa Jepang? Berguna. Cuma diseimbangi sama Materi. materi yang tadi. kita pelajari di kelas. Iya, iya. Saya ada saran juga ini Bang. Oke, boleh Bang Yanto. Masalah ini. Jadi kadang orang belajar bahasa Jepang. Iya. Itu kan ada yang pengen sambil dengerin musik itu Bang. Belajar Ah, dari musik. Iya. Ah, iya Nah, betul itu Bang, betul. harus hati-hati Bang. Kok hati-hatinya dari mana? Soalnya kan kata-kata lagu Iya. itu kan kata-kata kiasan kadang. Ah, Misal iya. melukis senja. Iya. Nah, kalau di Nihongoin kan kadang Nihongonya kadang kan sulit kalau diterjemahin itu Bang. Iya, Bahkan iya. itu Kalau menurut saya gitu ya Bang. bahkan enggak ada itu dalam bahasa Jepangnya. Nah, kadang gitu. Kiasannya itu. Kiasan- dalam- kiasan gitu. Oh iya, berarti Hati-hati. berarti sambil dengerin sambil diseimbangi sama Materi. kamus, dibuka-buka kamus gitu ya. Yang penting harus punya dasar itu Bang. Dasar. Nah, dasar. Dasar yang Dasar awalnya itu itu dasar. yang penting sekali. penting Bang. Iya, dasarnya. iya. Jadi segala pertanyaan saya sudah dijawab sama abang-abang ini, Abang Nanang sama Abang Yanto, Abang Gilangnya pun. Siapa? Jadi saya pun juga bingung mau nanya apa lagi ini kan. Sekiranya ada nggak Bang pesan-pesan apa buat saudara, apa buat orang tua di rumah yang nggak bisa bertemu sekarang kan? Sekiranya ada? Ada, Abangnya? Bang. Dari mulai siapa ini? Ayo. Ya, Abang Yanto Abang mungkin. Yanto dulu lah. Terserah Bang Yanto. Ya untuk keluarga saya mungkin kerabat-kerabat tenang di rumah, jangan mikirin saya di sini bahagia. Mantap, Ya, itu benar. pesan bagus itu. Benar. Bang Nanang. Ya kalau buat keluarga juga nggak usah khawatir, kita di sini baik-baik saja, semuanya aman di sini. Aman. Ya. Bang Gilang. Mungkin kurang lebihnya sama Bang, untuk keluarga atau teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang lagi pernah atau mikirin saya gitu Bang. Iya, iya. Itu mungkin jangan terlalu khawatir Bang, soalnya di sini aman terkendali untuk masalah Siap, apa. siap, siap. Nyaman yang penting. Nyaman, Nyaman. nyaman. Enak ya Bang berarti? Enak. Kerjaan aman ya? Aman. Alhamdulillah. Buat itu bagi keluarga dimanapun berada, saudaranya kerja di luar negeri, jangan khawatir, mereka sehat, doakan selalu mereka sehat walafiat sampai balik lagi ke Indonesia. Jadi sekiranya itu dulu ya Bang, kita akhiri aja ya. Siap. Jadi apabila di antara kami ada perkataan yang enggak senonoh ataupun salah di mata kalian, kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.